Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pos Online, bertemu lagi dengan saya Danti Ayu di Pitok Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja. Alhamdulillah dalam kesempatan hari ini saya sedang berkunjung ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Sudah hadir bersama saya Kepala Dinas Kabupaten Banjar Dr. Gigi Yasna Hairina MM. Selamat pagi Bu. Pagi, Assalamualaikum. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Tidak sendiri ya, Ibu juga sudah didampingi dengan Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Muhammad Habibi Eskep MPH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita mau sedikit berbincang tentang Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, boleh Ibu ya? Nih, untuk tentang keadaan umum kesehatan Kabupaten Banjar itu bagaimana sih Ibu? Silahkan. Ya baik. Alhamdulillah yang pertama dulu ya, kami dengan BPOS yang mudah-mudahan dalam kesempatan ini kami juga nanti akan bisa menyampaikan hal-hal tentang kesehatan kepada masyarakat. Jadi tidak hanya bicara apa saja, ya kan? Iya betul. Tapi bicaranya juga ada yang untuk mendidik ke masyarakat. Masyarakat, memberikan edukasi Bu. Jadi gambaran umum di Kabupaten Banjar untuk kesehatan sebetulnya banyak indikator-indikatornya ya. Iya. Nah, yang prioritas nasional aja nih yang kita ngomong, misalnya AKI, angka kematian ibu, angka kematian bayi, kemudian stunting ya. Sampai saat ini memang upaya-upaya yang kita lakukan masih terus menerus. Nah, untuk kesehatan ibu, walaupun angka kita masih sudah berada di bawah target nasional, tapi tetap masih ada kematian ibu. Sama juga dengan kematian bayi. Angka kita sudah berada di bawah target nasional, tapi ya tetap aja ada kematian bayi. Kemudian stunting kita memang ada turun naik, tapi tahun ini insya Allah akan lebih turun dari tahun yang lalu. Nah, kemudian untuk penyakit tidak menular, ada hipertensi, DM, itu kita juga sudah berupaya dan malah cakupan itu untuk DM segala lebih dari 100%. Artinya kita mencapai angka tersebut tapi tidak boleh abai, tidak boleh lengah ya. Nah, kemudian untuk penyakit menular, alhamdulillah pada tahun 2022 kita sudah menerima sertifikat bebas malaria. Kemudian di 2023 kita bebas frambusia. Nah, untuk yang TBC mudah-mudahan targetnya di 2030 sih ya, tapi kalau bisa sebelum 2030 kita juga sudah akan mencapai ke bebas TBC karena di dunia ya, Indonesia itu nomor 2 TBC-nya. Jadi ya ini cukup berat. Mudah-mudahan nanti peran serta masyarakat kita bisa lebih cepat mencapai itu. Iya, terkait kondisi tadi Bu, untuk saat ini yang menjadi fokus Dinkes Kabupaten Banjar apa Bu? Sebetulnya yang jadi fokus yaitu tadi, karena itu jadi prioritas nasional, AKI, AKB, stunting, ya. Nah itu fokusnya, dan itu memang kita laksanakan sejak sejak dulu sampai sekarang dengan pembiayaan yang lebih meningkat, kemudian juga pemenuhan sarana prasarana untuk mendukung itu juga lebih masif. Kalau angkanya Bu, angka kematian bayi dan ibunya di Kabupaten Banjar ini kira-kira ada berapa persen? Jadi kematian ibu itu udah dihitung per 100.000 kelahiran hidup. Per 100.000 kelahiran hidup. Kita di tahun 2023, nggak apa-apa ya saya buka catatan ya. 144 per 100.000 kelahiran hidup. Nah di target nasional 183, jadi kita ada di bawah 40. Ya 40-an ya di bawah. Kemudian untuk kematian bayi targetnya kan 16 per 1000 ya, kalau 1000. Nah kita 14,3 per 1000 kelahiran hidup. Nah kira-kira ini nih yang menjadi penyebab utama terjadinya angka kematian bayi dan ibu tadi itu apa sih Bu masalahnya khususnya di wilayah Kabupaten Banjar sendiri? Kadang untuk jenis. Ya, jadi
kematian ibu ini dalam hal ini adalah kematian ibu melahirkan ya. Iya. Kalau ibu-ibu kan banyak lagi yang meninggal tapi tidak dihitung ya. Iya. Ini ibu yang meninggal karena proses persalinan atau misalnya pas lagi hamil. Banyak hal yang mempengaruhi. Kita di sini ada yang namanya 3T ya. Terlambat ke fasilitas kesehatan. Kemudian terlalu lambat, terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering, kemudian terlalu apa namanya tuh jaraknya. Nah itu kemudian di satu sisi juga kita mengharapkan peran kawan-kawan bidan. Si ibunya sudah cek selama persalinan, tapi tiba-tiba melahirkannya bukan ke bidan. Oh iya, betul. Salah satunya misalnya ke dukun ya itu juga. Jadi selain yang kemudian akses Bu, misalnya yang di Sungai Pinang, Parangmasan kan jauh-jauh tuh. Jauh-jauh. Nah itu juga bisa menyebabkan kematian. Kemudian kualitas pada saat si ibu hamil, nah itu harusnya 6 kali tuh. Kontak dengan tenaga kesehatan minimal 6 kali ya. Kalau dulu 4, kita sekarang 6 kali. 2 diantaranya harus dengan dokter. Oke. Ya. Dan kita sudah menyediakan USG di puskesmas. Iya. Ya, jadi tidak harus lagi ke dokter spesialis atau ke dokter swasta. Puskesmas sudah dilengkapi dengan USG sehingga bisa lebih kualitas pemeriksaannya lebih bagus lagi kan ya. Iya, berarti masyarakat juga sebenarnya nggak perlu khawatir soal biaya ya Bu ya, karena di puskesmas tadi sudah disediakan. Kan, ya? Fasilitasnya pun serupa dengan di dokter ya. Jadi untuk masyarakat juga jangan ada ketakutan takut mahal gitu, karena di puskesmas sudah disediakan. Sudah ada. Ibu-ibu yang sedang hamil ya jangan lupa tadi sebanyak minimal 6 kali ya Bu ya. Minimal 6 kali selama 9 bulan. Nah, kalau untuk bayinya sendiri Bu? Bayinya sendiri itu kan pada saat lahir, misalnya dia berat lahirnya rendah, bayi lahir dengan berat, nah itu juga bisa menyebabkan kematian. Kemudian selama 1 bulan dia lahir tuh harusnya 3 kali minimal datang, dilayani oleh tenaga kesehatan. Ya, nah itu juga jangan khawatir. Kalau misalnya takut ditarik bayaran, itu memang karena program ya, upaya kita untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat tadi ya Bu ya. Jadi selain pada saat kondisi hamil tadi, sesudah melahirkan pun tetap harus ibu nifasnya ya. Juga harus pasca nifas harus kontak dengan tenaga kesehatan. Si bayinya yang baru lahir juga harus ke tenaga kesehatan. Kemudian jangan lupa juga sederetan program imunisasi yang ada di buku pink itu. Yang ada di buku pink itu harus dilaksanakan oleh masyarakat. Dan semuanya sudah tersedia di puskesmas. Di puskesmas. Jadi nggak perlu khawatir soal biaya, dan lokasinya pun juga berada di lingkungan masyarakat ya Bu ya. Jadi kita 25 puskesmas se-Kabupaten Banjar. Dan sekarang ada juga posyandu Ibu ya, masih. Posyandu, pustu. Iya, itu puskesmas pembantu sebenarnya sudah sangat dibantu, didekatkan ke masyarakat ya Bu. Ini tinggal gimana masyarakat lagi memanfaatkan ya fasilitas yang sudah disediakan tadi. Tadi juga Ibu sempat menyebutkan soal stunting ya Bu ya. Ini kan stunting ini menjadi masalah yang sebenarnya dibahas sampai ke isu nasional. Bu. Kenapa sih Bu sampai gencar untuk memberantas stunting itu, sebenarnya dampaknya apa gitu? Stunting itu kan pertumbuhan ya, gangguan pertumbuhan. Karena tidak hanya pendek tapi juga bisa ke otak ya. Ya, pengaruh ya itu ya, otak. Memang tidak semua orang yang pendek itu stunting, tapi stunting itu biasanya pendek. Nah, kita kan sudah mau menyiapkan nih generasi emas ya. Generasi emas, betul lagi. Nanti yang akan berperan banyak itu di tahun 2045 itu yang sekarang umur berapa tuh? Ya, baru lahir ya, balita. Nah, itu kita siapkan. Jangan sampai nanti pas mereka
harusnya produktif, ya kan? Karena yang stunting ini mempengaruhi, ya kita nggak dapat apa-apa. Ya. Jadi jangan dianggap remeh sebenarnya Bu ya, karena banyak yang kadang-kadang ibu-ibu suka beranggapan nggak apa-apa, nanti seiring pertumbuhan pertumbuhan umur juga nanti sehat gitu, padahal efeknya jangka panjang dari kecil itu. Karena tadi kan yang stunting itu penampakan ceria-ceria aja, lari-lari aja, tidak panas badannya, tidak ada sakit yang kelihatan itu. Ya, cuma memang dampaknya nanti ke pertumbuhan otak juga Bu ya, itu yang ditakutkan karena jangka panjang sampai yang berkaitan dengan generasi 15-45. Nah, sekarang saya mau tanya ke Pak Habibie ini terkait tentang fasilitas kesehatan yang sudah ada dan terlaksana sampai saat ini di Kabupaten Banjar, seperti apa Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar? Fasilitas kesehatan fasilitas kesehatan di Kabupaten Banjar kita pada saat ini kita mempunyai 28 PT, di mana 25-nya itu adalah PT langsung pelaksanaan ke masyarakat, yaitu puskesmas. Puskesmas juga di backup dengan berapa ya? 71 puskesmas pembantu. Kemudian juga di backup juga oleh Polindes, Posyandu dari yang didukung oleh pemerintahan desa, di mana juga dia mendukung segala kegiatan langsung masyarakat, serta juga didukung oleh fasilitas puskesmas keliling yang difasilitasi oleh ambulans roda 4 maupun ambulans roda 2. Ambulans sekarang yang baru juga ya Bu ya. Sekarang Kabupaten Banjar mempunyai armada ambulans air. Ambulan air. Jadi karena juga ada beberapa wilayah puskesmas yang mempunyai wilayah kerja air, maka diperlukan juga untuk evakuasi atau rujukan yang langsung, tidak perlu menunggu mereka membawa ke darat dulu, langsung bisa dijemput, dan itu sudah difasilitasi sejak tahun 2023 tadi ya Bu ya. 2023. Nah, itu kira-kira menjadi fasilitas kesehatan, alhamdulillah sudah siap, disertai juga dengan SDM-nya juga. SDM. Ini kalau misalnya masyarakat mau menggunakan fasilitas yang baru-baru nih tadi Pak, itu bagaimana sih caranya? Kalau puskesmas pembantu maupun posyandu, ini sekarang kita sudah ada ya, ada program yang namanya ILP. Jadi setiap hari orang itu silakan memeriksakan dirinya ke Pustu, puskesmas pembantu maupun posyandu terintegrasi, namanya integrasi layanan primer, atau bahkan puskesmas silakan datang aja dengan sesuai dengan keluhannya, atau bahkan cuma berperiksa aja. Jadi tinggal datang aja lagi. Bahkan kalaunya untuk kegiatan Posbindu PTM itu teman-teman puskesmas yang bergerilya ke rumah-rumah atau ke RT tergantung jadwalnya. Berarti sekarang jangkauannya lebih signifikan lagi ya, langsung ke masyarakat langsung. Mendekatkan diri ke masyarakat. Betul sekali. Kalau tentang pembangunan dan pengadaan di tahun 2023 dan 2024 gimana kira-kira rencananya? Boleh Ibu. Kalau 2023 yang besar-besar nih ya. Iya. Itu ada relokasi Puskesmas Sungai Tabuk 1. Kemudian Beruntung Baru. Kemudian ada rumah dinas, ada beberapa pustu. Kemudian kemudian tadi ya pengadaan ambulans air, ada 7 tuh yang di wilayah perairan Sungai Tabuk 1, 2, 3, Martapura Timur, Martapura Barat, Alu-Alu sama Ranio. 7. Kemudian di 2024 ini pustu, beberapa pustu, kemudian kita melengkapi juga dengan IPAL-nya, kemudian ada solar cell untuk teman-teman yang kebetulan bermasalah dengan listrik kayak itu. Kemudian pemenuhan alat-alat kesehatan juga banyak itu, ada yang
semua pustu itu dilengkapi dengan alat-alat kesehatan. Alat-alat. Jadi sudah dimulai dilengkapi, Betul. mencakup ke masyarakat, mendekatkan diri ke masyarakat dan semua fasilitas juga sudah dilengkapi ya. Ya. Itu ya tadi Sobat Bipos beberapa percakapan kita tentang Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Bitalk Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja akan kembali sesaat lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.